with you. Oke, di-share dulu ya, di-record dulu. Oke, supaya nanti yang tidak hadir juga bisa nontonin kalau kita udah upload di sana. Oke, cool. Jadi inilah bagian yang akan kita belajar hari ini, 8 part of speech. Basic, kita kenalan dulu dengan part of speech. Baru nanti di kelas-kelas selanjutnya, semoga Tuhan izinkan kita bikin kelas advance. Artinya, mana menyusun kalimat. Oke, sekarang kita mau lanjut. Oke, nah sebelum kita mulai, teman-teman, kalau punya 2 device, harus 2 device. Boleh minjem punya temennya dulu, boleh ambil HP. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi Zoom lewat HP, boleh minjam HP yang lain dulu, atau mau pakai laptop, atau mau pakai iPad. Kita mau mainan dulu, kenalan dulu. Kira-kira teman-teman sudah tahu nggak kalau kata-kata itu apa aja, seperti itu, oke? Jadi kalau teman-teman punya HP yang lebih, boleh ketikkan di Google-nya kahoot.it, Kahoot.it. Coba ya, teman-teman sekarang berangkat, kalau punya 2 device, ada 2 alat elektronik di sampingnya, coba teman-teman masuk ke kahoot.it. Oke. Oke, sebentar. Kalau teman-teman sudah masuk ke dalam website, nanti bentuknya seperti ini. Kahoot Game Pin. Nanti Game Pin-nya akan saya berikan dari sini. Oke, bisa ya. Oke, ada chat. Oh, nggak kedengaran suaranya. Coba lagi, ya. Oke, kalau sudah teman-teman go to kahoot.it, coba saya taruh di chat dulu supaya kalian bisa lihat kahoot.it. There you go, kalian bisa pergi ke sana. Now I'm going to stop share this. Coba kita mainan ini dulu supaya warming up ya, pemanasan dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman sudah masuk ke dalam Kahoot-nya, sekarang bisa lihat screen-nya. Oke. Oke, masih loading seperti biasa. Oke, silahkan masukkan game pin-nya 8381833. Charger. Oke, good. Nanti kalau sudah ada yang pernah main Kahoot, jadi soal dan jawaban ada di layar kita, di layar Zoom. Soal jawaban ada di layar Zoom. Tapi di handphone teman-teman nanti akan ada pilihan shapes, bentuk. Jadi ketika teman-teman lihat jawabannya ada di layar, kemudian teman-teman melihat jawabannya ada di dalam bentuk segitiga, berarti segitiganya yang teman-teman tekan di HP teman-teman. Oke? Jadi pertanyaan, pilihan ada di layar, tapi ketika teman-teman sudah memutuskan jawabannya apa, baru teman-teman klik di HP atau di device yang kedua yang teman-teman pakai buat main quiz. Oke? Jadi sebentar. Wait, oke. Charger. Oke, sudah ada semua, boleh kita start? Oke, kita akan start ya. Ingat teman-teman, soal jawaban ada di layar, tapi teman-teman tekan pilihan teman-teman di HP atau device kedua teman-teman.
Okidoki. Kita akan start sekarang. Silahkan teman-teman. Yang manakah noun di dalam pilihan berikut? Oke, terima kasih teman-teman. Yang manakah noun? Dua orang menjawab benar, it's okay. Ingat, kita semua sedang belajar, nanti sehabis ini kita akan kenal noun itu apa. Jadi sekarang jawab saja sesuai yang teman-teman pikir benar dulu ya. Oke, next. Oke, jadi di sini pronoun. Di sini mirip-mirip you, berarti nanti kita akan kupas pronoun itu sebenarnya apa. Oke, good, good. It's okay. You can pat yourself, bisa tepuk diri sendiri, you're doing good. Oke, next. Oke, kita lanjut. Yang manakah adjective? Oke, great. Kayaknya adjective ini sangat familiar ya, si cantik dari jembatan Ancol, ya kan? Apalagi yang nonton Korea-Korea, yang mana yang paling ganteng, langsung adjective itu attach gitu. Oke, great. Oke, kita lanjut. Next, next, next. Verb. Oke, yang ini juga berarti sangat familiar bagi sebagian teman-teman. Great, kita lanjut. Next. Oke, great. Adverb. For your information, ada banyak jenis adverb. Tapi hari ini kita mau kenalan dulu sama adverb. Nanti kita kupas lebih banyak ya. Oke, doki. Let's move. Next one. Noun kembali. Kalau tadi kita udah ngomongin noun, kenapa ada lagi noun ya? Terus nounnya yang mana di sini? Oke, ada satu yang benar. That's love. Kenapa love adalah noun? Nanti, sekarang di next dulu, biar nanti kita punya waktu untuk benar-benar menyelesaikan semua slide yang udah kakak siapin ya. Yang ini juga pasti familiar nih. Oke, great. Ada 5 peserta yang sudah familiar. Nanti yang 3 lagi kita belajar bersama. Oke, ada juara baru. Let's go next.
8 dari 12. Buat teman-teman yang baru bergabung, nanti habis ini kita akan belajar ya. Ini adalah kuis pembuka. Nanti karena teman-teman tadi sign up-nya a bit late, makanya nggak ikut lagi ya teman-teman. Oke, good. Had adalah verb. Had itu datang dari have. Ini adalah bentuk kedua dan ketiga. Oke, berganti lagi. Next, 9 dari 12. Oke, good, better itu adalah comparative adjective. Itu adalah tingkatan lebih baik, paling baik. Excellent. Kita lanjut sekarang ke yang selanjutnya, 10 dari 12. Proper noun. Tadi udah ngomongin noun. Udah ada noun yang beda, sekarang proper noun. Proper noun itu apa ya? Gak apa-apa kalau belum bisa jawab. Kalau bisa jawab, very good. Kita kan masih mau belajar. Oke, ada dua yang milih benar. Antara memang benar-benar tahu atau masih cherry picking. Artinya pilih-pilih saja. But that's great. Nanti kita cari alasannya kenapa itu proper noun. Oke, next. 11, 12. Ada proper noun, sekarang ada common noun. Biasa kita dengar common sense. Sekarang ternyata ada common noun. Oke, great. Ada 5 orang yang pilih benar. Oke, berarti sudah dapet common itu sebenarnya seperti apa ya. Oke. Soal terakhir untuk membuka kelas kita, inilah dia. Oke, good. You second person. Nanti kita kupas ini kenapa orang kedua. Kalau di dalam bahasa Indonesia orangnya bilang badan ketiga tunggal, badan ketiga jamak. Orang pertama tunggal, orang pertama jamak. Nanti kita lihat ya. Oke, dengan demikian kita baru saja menyelesaikan kuis pembuka. Ada beberapa teman-teman yang sudah benar-benar expert di bagian sini, 7, dapat 8, dan dapat 9. Great, great. Kita stop di sini. Thank you teman-teman atas partisipasinya di game ini. Kita akan mulai sekarang dengan materi kita di presentasi ini. Good. So, seperti yang tadi saya sudah kasih tahu pada teman-teman di awal pertemuan, bahwa setiap kalimat itu terdiri dari part of speech. Jadi, kata menyusun kalimat. Jadi, kata-kata berfungsi sebagai subjek, berfungsi sebagai verb, berfungsi sebagai objek, berfungsi sebagai adjective. Dan hari ini kita akan kenalan dengan mereka. Jadi kalau teman-teman melihat kalimat nomor 1, with great joy, mom and dad welcome the new baby happily. Jadi kalau kita sebenarnya sudah mengenal part of speech, kita bisa breakdown, kita bisa potong-potong. Ini kata-kata ini dari mana saja. Nah, with itu preposition, great itu adalah adjective, joy itu adalah noun, mom itu adalah noun, and itu conjunction, dad is conjunction, welcome itu verb,
the itu artikel, new itu adjective, baby itu adalah noun, happily itu adalah adjective. Nah, harapannya nanti di akhir dari materi ini teman-teman mampu breakdown ini sebenarnya apa. Seperti itu ya. Oke, pardon my husband ada di belakang. Geser dulu sebentar. Oke, kita lanjut kenalan lagi dengan ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adjective. Oke, adjective itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menerangkan benda. Jadi kalau ada benda, katakan ini stabilo. Jadi kita bisa bilang, stabilo itu seperti apa? Oh, green, light green, kecil, besar, pendek, gemuk, ya kan? Jadi adjective itu adalah kata yang kita gunakan untuk menjelaskan benda. Bendanya itu bisa orang, bisa tempat, bisa barang-barang. Oke? Jadi kalau misalnya ini bilang green pen atau show pen, atau bisa bilangnya mungkin ini adalah square pen atau rectangle pen. Jadi anything, apapun yang bisa kita menjelaskan benda, orang, atau tempat, atau benda, itu kita sebut dengan adjective. Jadi adjective itu bisa menjelaskan penampilan, mood, bisa juga karakter. Gimana sih sifatnya dia, karakternya dia? Oh, dia itu lazy, dia itu diligent. Gimana moodnya di ruangan itu? Wow, kelam, dark, light, ya kan? Gimana sih si John itu? Look, ya kan? Penampilan. Oh, he's handsome, he's tall, kan? He is amazing. Jadi basically itulah jenis-jenis dari adjective. Tadi teman-teman di kuis saya bisa lihat bahwa semua udah punya basic terhadap adjective. Nah, sekarang kalau kita bilang bahwa adjective itu menerangkan kata benda, berarti dia itu selalu diletakkan di depan kata benda. Ingat, adjective itu diletakkan di depan kata benda. Jadi kalau bahasa Indonesia kan noun dulu, bendanya dulu, baru sifatnya. Gadis cantik. Tapi kalau bahasa Inggris, adjektifnya dulu di depan, baru nounnya. Beautiful girl, diligent boy, fast car, flying airplane. Jadi itu semua adalah adjektif. Perhatikan di sini, examples kita adalah old house, rumah yang tua. Lovely garden, taman yang indah. Cold day, hari yang dingin. Beautiful dress, baju yang indah. Grumpy teenager, grumpy itu artinya bersungut-sungut. Kemudian lazy man, orang yang malas. Nah, seperti itulah adjektif. Kita kenalan dulu dengan adjektif. Dia ingat menerangkan kata benda, orang, atau tempat, atau benda. Bisa juga menerangkan penampilan, situasi atau mood, moody. Nah, karakter, sifat dari seseorang. Itulah fungsi dari si adjektif. Dan posisinya adalah diletakkan di depan kata benda. Oke, kita lihat dulu di sini. Teman-teman bisa kira-kira bantu, ini kan Leeds is a nice city with a good night life. Jadi dia bilang di sini Leeds itu adalah kota yang indah dengan kehidupan malam yang bagus. Oke, kira-kira kalau kita lihat dari sini, manakah yang bisa kita gantikan? Jadi for your information, adjectives di dalam bahasa Inggris itu banyak banget. Nah, adjective itu juga digunakan berbeda kalau yang diterangkan berbeda. Jadi bisa saja nice itu diterangkan dengan pakai kata yang beda. Tapi kalau kita orang Indonesia kadang susah membedakan sense-nya, karena rasanya kayak bagus-bagus aja, karena kita bagus itu merasa good, ya kan? Tapi mereka itu punya tingkatan, bagus aja, good. Luar biasa bagus, fantastic. Bagus banget, amazing. Bagus-bagus lagi, extraordinary. Jadi mereka tuh sebenarnya punya banyak kata sifat yang bisa kasih tahu jenis yang sama. Kalau kita kan bagus, ya good.
Kita nggak kaya dengan kosakata bahasa Indonesia yang paling bagus, bagus banget, bagus pol, ya kan? Bagus banget sampai mau meninggal. Itulah tingkatan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris itu mereka punya, kalau udah good, tapi ini lebih dari good. Mereka bilang itu amazing. Kemudian lebih lagi dari amazing. Mereka bisa bilang fantastic. Atau mereka bisa bilang ini bagus banget sampai mau meninggal. Mereka bilang extraordinary atau exquisite. Ada banyak gitu ya. Jadi nanti itu adalah kita semakin sering terekspos nanti pasti lebih tahu jenis-jenis dari sana. Nah, sebagai contoh kakak akan kasih tahu. Di sini nice paling cocok untuk menggantikannya, mungkin kita akan merasa bahwa fantastic juga bisa, ya kan? Lively juga bisa, rewarding juga bisa. Tapi salah satu yang paling tepat di sini adalah vibrant. Kenapa vibrant? Vibrant itu adalah kata sifat yang kasih tahu nice, tapi banyak warna. Nah, kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke dalam satu kota, kemudian lihat kotanya itu warna-warni, kita nggak bilang colorful city, kita bilangnya itu vibrant. Kalau vibrant itu, dia artinya kotanya lengkap, fasilitasnya lengkap, dan kota itu bagus. Jadi itu seperti padanan kosakata dengan kata benda. Oke, nanti semoga kalian akan lebih banyak lagi. Kuncinya sih kalian expose diri kalian lebih banyak ke dalam bahasa Inggris, sehingga kalian bisa memasang-masangkan. Kalau ngomongin kota, harusnya kotanya itu kosakata kota apa? Kalau desa, kosakata desa seperti apa? Seperti itu ya. Oke, kakak akan skip ini. Nanti PowerPoint akan dikirim ke email masing-masing, jadi kalian boleh kerjakan nanti secara pribadi. Oke, good ya. Jadi contohnya nih, Park Lane College is a good college with nice student. Ini adalah sama-sama kata good, tapi ada different vocabulary used di sini. Yang ini adalah city, yang ini ada college. Yang ini adalah nice city, ini adalah nice student. But how different? Sebenarnya kosakata apa saja yang cocok ke sana? Kalau kita mah dengan ini kan udah fine ya, udah very good. Tapi ada yang bisa kita ganti dengan menggunakan kosakata level dewa, enggak juga level dewa. Kayak level yang lebih native sounded, lebih kedengaran seperti native. Oke? Jawaban ada di sini, nanti kalian bisa review sendiri. Ini vibrant, fantastic. Itu yang tadi kakak bilang. Dia di sini good, di sininya sudah fantastic, berarti itu level yang lebih tinggi. Ini friendly, jadi tadi di sini good. Good itu juga berarti banyak, bisa friendly. Dia bilang nice, berarti hardworking student. Terus dia bilang di sini returning to college to study is a nice thing to do. Terus dia bilang di sini is a rewarding thing to do. Jadi ada banyak kosakata di dalam bahasa Inggris. You don't have to really like stick into one. Jadi kita nggak harus stick ke dalam satu kosakata saja. Kalau kita kan kembali belajar adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita nggak akan bilang kembali belajar adalah sesuatu yang menghadiahkan, ya kan? Ini juga adalah salah satu kunci dari translator. Jadi translator itu mengerti feel yang ada di budaya asal dengan feel yang ada di budaya yang mau diterjemahkan. Itu adalah tugas dari translator supaya tidak lucu. Kalau ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah lucu. Kalau misalnya bilang kembali ke sekolah adalah sebuah hal yang menghadiahkan, ya kan? Itu menjadi terjemahan yang jelek. Jadi harus dapat feel-nya juga. Oke, good. Karena langsung ke noun, kakak akan ingatkan karena tadi kita punya soal. Mana my pen? Oke. Jadi tadi ada muncul di soal, ada yang namanya positive adjective. Positive adjective itu artinya bare adjective, adjective khusus dasar. Kayak ini, vibrant. Ini adalah adjective dasar. Friendly, hardworking, rewarding, more pleasant, relaxing. Kemudian ada yang namanya, kalau kalian masih ingat tadi di soal, ada yang namanya comparative adjective.
Ya kan, teman-teman? Komparatif adjektif itu adalah dalam bahasa Indonesia kita bilang tingkat lebih. Ada dua cara untuk membuat kalimat ini. Jadi ada namanya komparatif, ada yang namanya superlatif. Oke, jadi komparatif dan superlatif. Yang ini lebih, yang ini paling. Kalau kalian masih di high school, ini pasti muncul nanti di soal UAS atau UTS. Oke. Jadi, ada dua cara untuk mengubah adjektif ini menjadi kelas bertingkat. Pendek, lebih pendek, paling pendek. Panjang, lebih panjang, paling panjang. Cara yang pertama adalah menambahkan ER di komparatif untuk kata lebih dan EST untuk kata paling di super. Jadi contohnya, ini long, let's say it's long, ini long, berarti untuk mengatakan lebih panjang, kita bilang longer. Untuk paling panjang, itu kita pakai longest. Nah, kuncinya kapan kita gunakan? Ketika adjektifnya itu, teman-teman, satu suku kata. Satu suku kata itu artinya apa? Sekali ngucapin, long. Berarti kalau dia satu suku kata, kita pakainya model yang ini. ER dan EST. Long, longer, longest. Short, shorter, shortest. Oke, jadi kalau satu suku kata, gunakanlah ini. Bagaimana kalau lebih dari satu suku kata, Kak Komili? Pakailah more di sini, more di tingkat komparatif, kemudian most di tingkat superlatif. Berarti kita bilang seperti ini. More vibrant, most vibrant. More beautiful, lebih cantik, most beautiful. Itu adalah cara untuk mengubahkan tingkatan dari adjektif menjadi komparatif dengan menggunakan ER untuk kalimat yang satu suku kata, more untuk kata yang lebih dari dua suku kata. Tapi ingat, kalau ditambah more tidak lagi ditambah ER. Itu adalah pilihan ya. Oke, kemudian most untuk tingkat paling. Tapi teman-teman harus ingat, ada yang namanya adjektif tidak beraturan. Jadi tidak ditambah ER, tidak juga ditambah dengan more, tidak ditambah most, tidak ditambah EST. Contoh seperti ini. Bad, buruk. Ini adalah positif adjektif. Kalau di tingkat lebih buruk, kita nggak bilang better. Tapi kita bilang ini adalah worse. Lebih buruk. Paling buruk itu apa? Worst. Oke, ini adalah adjektif yang tidak beraturan. Sama kayak tadi yang kita ketemui di kuis, good, bukan jadi gooder, bukan jadi more good, tapi dia menjadi better. How do I say that? Okay, so some people, beberapa orang bisa bilang ini better, bisa juga bisa bilang better, bisa juga kalau dia sangat berisik say better, tapi nggak sering kita dengar ya. Jadi di sini dia best. Oke, ini namanya tidak beraturan. Jadi karena namanya juga tidak beraturan, tidak ada rumus pasti untuk mengubahkan mereka. Yang ada adalah silahkan menghafal, mememorize, supaya ketika ketemu, kita nggak terjebak menaruh bad, gooder, atau more good. Itu tidak terjadi ya. Oke, good. Enough dengan adjektif, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah noun. Kalau tadi ada adjektif itu menerangkan noun. Jadi noun itu seperti apa sebenarnya? Nah, noun itu adalah nama dari sesuatu. Kalau bahasa Indonesia kita sebut noun itu adalah kata benda. Benda itu sebenarnya apa saja? Orang apakah benda? Benar, orang adalah benda. Tempat apakah benda? Benar, orang juga adalah tempat. Peralatan dapur itu benda? Ya, jadi segala sesuatu yang mempunyai bentuk, bisa disentuh, ada wujudnya, itu adalah kata benda. Nah,
Nah, tadi ada common dan ada proper. Kalau bahasa Indonesia, kalian pasti sudah familiar dengan yang namanya kata umum dan kata khusus. Jadi common noun itu adalah kata benda umum. Ini umum. Umum itu artinya dia masih bisa di breakdown. Kalau proper, proper itu nggak bisa di breakdown lagi karena itu sudah satu benda khusus. Jadi ini kata khusus, proper ya. Oke, jadi kalau misalnya contoh, kita masuk ke common dulu. Common itu contohnya adalah toko atau shops. Nih, toko atau shops. Berarti ini masih umum. Artinya umum apa? Dia masih bisa di breakdown. Bisa toko roti, toko sepatu, toko besi, toko baju. Nah, kalau sudah toko baju, dia itu proper. Bisa ya? Gadis. Gadis itu adalah common karena masih bisa di breakdown. Tapi kalau sudah dikatakan Insani, Deandira, Dora, Sela, Rolasmi, itu sudah proper karena sudah khusus, ya kan? Nggak bisa lagi di breakdown. Itu artinya common dan proper. Oke, okay? Good. Semoga udah ada gambaran common itu apa, proper apa. Sekarang ada yang namanya konkret. Konkret itu adalah segala sesuatu kata benda yang dapat disentuh. Berarti kalau ada kata benda yang dapat disentuh, ada yang tidak dapat disentuh, ada yang abstrak. Nanti kita lihat di bawah sudah muncul nih. Jadi segala sesuatu yang bisa dilihat, dicium maksudnya di sniff, wangi. Oke, smell, feel, bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dicoba, ditaste, itu kita sebut dengan concrete noun. Contoh, pizza, cheese, ham, pineapple, ice cream, cardigan, a girl, a boy, a car, an airplane, a an airport. Jadi segala sesuatu yang ada wujudnya kita sebut dengan concrete noun. Ini ada wujud. Sekarang yang tak berwujud. Jadi benda ada juga yang tak berwujud. Artinya, benda itu yang kita pikirkan, yang kita rasakan hanya melalui indera-indera seperti hati, pikiran, perasaan. Nah, ini abstrak, nggak bisa disentuh, tapi bisa dijelaskan. Coba perhatikan. Loneliness, kesepian, kesopanan, kebahagiaan, kesedihan, iman, ya kan? Kalau ingat Ibrani 1, dia bilang iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat dan tidak kita bla bla bla. Itu adalah abstrak, ya kan? Kalau orang bilang, kalau iman sebiji sesawi, mana rupanya imanmu? Gak kelihatan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa tunjukkan, tidak bisa kasih tunjuk seperti ini. Itu adalah abstrak. Makanya tadi teman-teman yang pilih love di kuis itu bagus banget. Love itu, cinta itu juga noun. Tapi bisa nanti juga sebagai kata kerja, mencintai. Ya kan? Kecemburuan, ide. Idemu itu di mana? Enggak tahu, tapi kita bilangnya I have an idea. Aku punya ide, ya kan? I have an opinion. Opinion itu di mana? Enggak tahu, tapi itu adalah benda yang bisa kita jelaskan. Nah, itu kita sebut dengan namanya abstrak, noun. Saya Oke, good. Semoga semua udah kenalan dengan si kata benda. Kata benda bisa dia kata benda common, bisa proper, bisa konkret, bisa abstrak. Oke, lanjut. Kita next. Oke, sekarang mari teman-teman kita lihat ada aktivitas di sini. She had no more clean dishes, clean knives, or clean forks. Although she was not known for her tidiness, the house was unusually messy today. Rather than do the cleaning and cook a meal, Beth decided she would go out to get a takeaway. She had had too many late nights and her tiredness was making it harder to cope with the housework. Let's see. Yuk kita lihat. Manakah common nouns, teman-teman? Kalau agak malu-malu untuk menjawab, boleh type di chat. Common nouns. Common nouns itu tadi kata kerja umum.
Kemudian teman-teman ada lihat abstract nouns nggak? Ini abstract nouns tadi adalah yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, dipikirkan. Itu abstract nouns. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, I will just continue karena takutnya nggak ke cover semua kan. Kita lanjut dulu. Jawabannya ada di mari. Jadi common nouns-nya itu ada dishes, knives, forks, house, and so on and so on. Kenapa? Karena kalian bisa jelaskan piring yang besar, piring yang kecil, piring yang imut, piring yang mahal. Berarti kan masih common. Bisa kita jelaskan lagi, ini adalah common noun. Oke, abstraknya ternyata ada kerapian dan kelelahan. Itu adalah abstrak noun. Oke. Good, kita lanjut. Next. Kita juga bisa mengubah adjektif menjadi kata benda dengan menambahkan kata nes. Oke, jadi ingat, kita kalau bahasa Indonesia ini namanya akhiran. Jadi dengan menambahkan akhiran nes, suffix nes ke dalam adjektif, kita bisa membuat adjektif ini menjadi kata benda. Happy, senang. Bahagia, kebahagiaan, tambahkanlah ness. Happiness, sadness, weakness, goodness, for your goodness, readiness, kesiapan, tidiness. Oke, kerapian, forgetfulness, kesuka lupaan. Gitu dia ya. Oke, jadi ingat satu hari ini yang kita pelajari adalah kita bisa mengubah adjektif menjadi kata benda dengan menambahkan nes, dengan menambahkan akhiran nes. Ada banyak akhiran dalam bahasa Inggris, salah satunya adalah nes. Oke, good, kita lanjut. Berarti kita udah belajar adjektif, kemudian udah belajar noun. Sekarang pronoun. Ini nih mirip-mirip nih sebenarnya. Ada pronoun. Kenapa harus pronoun? Artinya dia juga adalah bagian dari noun. Tapi dia khusus menggantikan orang. Oke, hanya khusus menggantikan orang dan benda saja. Artinya semua noun tersebut bisa digantikan oleh ini. Jadi nanti kalau kita misalnya ngomong Santi, contoh si Santi. Bisa kita gantikan si Santi ini jadi pronoun. Atau kita ngomong si Johnny pun bisa kita gantikan dengan pronoun. Atau bahkan si Johnny dan si Santi. Atau saya tambah Johnny dan Santi. Ada pronoun yang cocok untuk itu. Oke? Jadi kenapa sebenarnya kita menggunakan pronoun? Supaya kita nggak ngulang-ngulangin si Santi, si Johnny, si Santi, si Johnny, nanti tulisannya jadi membosanin. Oke, coba kita lihat contohnya. Ali, great. Ali, semua kalimatnya itu penuh dengan Ali. Kalau kalimatmu seperti ini, orang akan tahu bahwa kamu tidak bisa menggunakan part of speech pronoun. Karena kalau kamu bisa, pasti kamu tahu mengganti Ali ini jadi apa, Ali jadi apa, Ali jadi apa. Ya kan? Itulah sebabnya kita belajar pronoun. Jadi sebenarnya kita bisa ganti Ali jadi he. Kalau dia subjek, kalau dia objek, Ali kita ganti jadi him. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita mengganti karena Ali itu adalah third singular person, orang ketiga tunggal, maka kita ganti jadi he. Nah, inilah dia personal pronoun yang kita punya di dalam bahasa Inggris. I, you, we, she, he, it, they. Oke, kemudian ini objek. Objek itu artinya, nah kalau ini kita sebut dengan subjek. Posisinya ketika di kalimat kita sebut dengan subjek. Kalau ini disebut dengan objek. Karena berarti kalau subjek diletakkan sebelum verb. Jadi ini sebelum verb, ini sesudah verb. Karena dia objek.
Oke, objek itu diletakkan sesudah verb. Nah, kalau misalnya buat kalimat, saya melihat Ali. I look at Ali. Kita bisa ganti Ali itu jadi I look at him. Karena di sini kita menggunakan personal pronoun. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh asal pakai ini dulu sebelum kita kasih tahu dulu orangnya di atas. Oke, nanti orangnya jadi bingung sebenarnya si him di sini adalah siapa. Jadi contohnya seperti ini. I meet Ali. He is buying his car. So I talk to him. Nah, kita kalau baca kalimat terakhir, him di sana, kita udah ngerti bahwa tadi itu ngomongin si Ali. Jadi di awal kalimat, ini good. Di awal kalimat selalulah perkenalkan siapa sih yang sedang kamu ngomongin. Setelah itu, barulah kita gunakan personal pronoun. Jangan langsung personal pronounnya dulu, karena kita tidak tahu. Kalaulah pertama tadi ini tidak ada, langsung masuk ke sini, ini juga salah. Artinya, we don't know siapa sih sebenarnya ini orangnya. Ya kan? Jadi, posisi pertama, kalimat pertama adalah bagus untuk menerangkan atau menuliskan nama, tapi jangan lagi diulangi di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalau sudah kalimat kedua, ketiga, keempat, gunakanlah personal pronoun ini. Kalau kita mau ngomongin dia, pakailah objek. I saw him, ya kan? Aku lihat dia. Orang udah tahu dia siapa? Ali. Karena tadi di awal sudah kita tuliskan di sini Ali. Saya. Oke. Nah, ngomongin jenis-jenis pronoun, ada personal pronoun yang ini, ada objective pronoun, ada possessive pronoun. Possessive itu untuk kepunyaan, kalau kepunyaanku my, kepunyaanmu your, kepunyaan dia perempuan her. Oke, tapi hari ini kita tidak akan pergi jauh ke sana, kenalan dulu saja. Itu tuh possessive pronoun. Kemudian ada yang namanya reflexive. Reflexive itu adalah kayak berkaca, lihat diri sendiri. Jadi artinya itu sendiri. Jadi bilangnya seperti ini. Jadi untukku sendiri, kalau teman-teman sudah lihat biasa, be yourself. I love myself. They go themselves. We buy it ourselves. Kita belinya sendiri kok. Not with other money, bukan dengan uang orang lain. Jadi itu namanya refleksif. Dengan menambahkan kata self ke possessive. Jadi myself, diriku sendiri. I walk by myself, aku berjalan sendiri. Itu refleksif. You do it yourself, kerjakan sendiri. Jadi itu refleksif. Oke? Yourself, themselves. Intinya seperti ini. Satu kunci yang kalian harus ingat, kalau orangnya itu adalah singular, nanti dia self. Kalau sudah lebih dari satu, nanti berubah seperti ini, selves. Saya, jadi kalau udah subjeknya lebih dari satu, ourselves. Karena our itu dari we itu sudah lebih dari satu, maka ini ya berubah, F dengan V. Oke. Yourselves, kalau artinya kalian, itu berarti pronoun itu ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun, ada juga interrogative pronoun. Interrogative pronoun itu apa sih sebenarnya? Ini interrogative pronoun itu kata tanya, who, whom, ya kan? Which, where, itu interrogative pronoun karena digunakan untuk menanyakan subjek dan objek. Oke? Semoga tidak semakin bingung, tapi yang jelas ingat pronoun itu gunanya untuk di dalam kalimat itu si noun tidak muncul secara berulang-ulang. Kita menggantikanlah dengan pronoun. Contohnya kalau kakak Komili bilang Tina and Lina go to school. Nah ini udah dua, berarti di kalimat sini harusnya kakak Komili taruh apa? She and she? Enggak. Harusnya karena ini sudah Tina dan Lina, maka di kalimat selanjutnya kakak Komili harusnya taruh they. Itulah fungsinya, biar kita enggak ngulang-ngulangin. Atau kakak Komili bilang I dan kamu belanja di mall.
Berarti kalimat keduanya apa? Apakah I dan you lagi? Enggak, karena I dan you itu adalah we. Jadi banyak, aku dan kamu pergi ke kota kita. Nah, itu adalah logik yang otomatis berubah. Kemudian, aku dan mereka. Aku dan mereka. Berarti pendengarnya tidak terikut di sana. Berarti itu jadi we, kami. Ya kan? Atau you dan you. Kamu dan kamu. You dan you berarti saya tidak ikut di sana. Ini jadi apa? Jadi you. Kalian. Ini you yang jamak. Ya kan? Atau kamu dan dia. You and her. You plus her. Berarti aku ndak ikut di sini. Berarti ini jadi kalian. You. Saya, itu logikanya. Nah, tadi mengenai orang pertama, itu sebenarnya apa? Coba ya. Ini ada lanjutannya lagi, nanti sambil. Oke. Akan di sini karena udah habis layarnya Kakak Coreti. Oke. Mengenai orang pertama, tunggal, orang pertama jamak, jadi ingat saja, orang yang memulai pembicaraan kita sebut dengan orang pertama. Jadi orang pertama itu ada I, ada we. Kalau I itu kita sebut dengan orang pertama tunggal, first singular person, kita sebut dengan orang pertama tunggal, karena saya sendiri yang memulai percakapan dan saya itu hanya jumlahnya sendiri. Tapi kalau kita, we, itu artinya saya dan teman saya cakapin kamu. Berarti kami itu yang memulai pembicaraan dan kami lebih dari satu. Maka kita sebut dia dengan orang pertama jamak. Orang pertama lebih dari satu. Ya, saya. Kemudian apa itu orang kedua? Orang kedua itu adalah lawan bicara dari orang pertama, I. Bicaranya sama siapa? Sama you. Makanya kita sebut you itu adalah orang kedua, lawan bicara dari orang pertama. Nah, you itu bisa juga singular, bisa juga plural. Kalau saya cuma ngomong sama kamu, contohnya sama Diandira, "Hi Diandira, how are you?" Itu cuma satu orang. You di situ adalah orang kedua tunggal. Tapi ketika contohnya Kak Komili masuk ke dalam ruangan kelas, di dalam kelas tersebut ada banyak orang. Kemudian di depan pintu Kakak Komili bilang, "Hi, how are you?" Kakak Komili tidak sedang ngomong ke satu orang, tapi ke semua orang. Berarti di situ you itu adalah orang kedua jamak. Artinya lebih dari satu, ya kan? "Hi, how are you?" Katanya sama audiens. Terus audiensnya bilang, "Oh, we're fine, we good." Itu artinya mereka itu orang kedua atau lawan bicara dari saya, tapi jumlahnya lebih dari satu. Oke, clear dengan orang pertama dan orang kedua. Sekarang orang ketiga. Orang ketiga itu apa? Kalau dalam hubungan itu pelakor. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, orang ketiga itu adalah topik pembicaraan dari orang pertama dan orang kedua. Jadi orang pertama sedang bicara dengan orang kedua dan topik yang mereka bicarakan itu kita sebut dengan orang ketiga. Jadi bilangnya, si Tina apa kabar sih? Nah, apa sih yang sedang kami bicarakan? Si Tina. Tina itu siapa? A she. Maka Tina itu jumlahnya berapa? Satu. Maka disitulah kita sebut dia dengan orang ketiga tunggal atau badan ketiga tunggal. Kemudian habis Tina, kita ngomong lagi. Terus si Joni apa kabar? Pak Joni baik-baik saja. Kata si orang kedua. Nah, Joni ini siapa? Dia adalah bahan pembicaraan orang pertama dan orang kedua, dan jumlah si Joni itu hanya satu. Dan gendernya adalah male. Maka he adalah orang ketiga tunggal. Kemudian kita ngomongin lagi. Tapi si Joni baru beli mobil ya, mobilnya bagus, warnanya juga keren. Kita lagi ngomongin apa? Mobil. Mobil itu apa? Berarti dia adalah orang ketiga karena pembicaraan dari orang pertama dan orang kedua. Jumlah mobilnya satu, car. Berarti kalau kita ganti itu jadi it. Maka she, he, it. Bertiga ini adalah orang ketiga tunggal. Tapi kalau kita sekalian ngomongin apa kabar si Joni, si Tina sama mobil-mobilnya, iri banget gue, sumpah mau meninggal.
mereka bertiga itu bikin aku jealous setengah. Lagi ngomongin 3 hal. Si Joni, si Tina, dan mobil mereka. Berarti kalau kita ngomongin, kita ganti pronounnya, itu jadi they. Lebih dari 1. Maka they itu adalah orang ketiga jamak. Artinya yang dibicarakan oleh orang pertama dan orang kedua lebih dari 1. Bisa ya? Oke ya. Semoga kalian mengerti sehabis ini. Karena dulu pun kakak Komili suka dijewer sama gurunya karena kalau ditanya orang ketiga tunggal apa? Ya Allah, kenapa cobaan ini begitu berat? Apa itu orang ketiga tunggal? Seperti itu ya. Jadi semoga sekarang sudah mengerti semua. Sekarang a quick look, kita cepat-cepat. Sharon ini bisa kita ganti jadi she. Berarti Bob, Matt, and Beth. Ganti jadi apa teman-teman setelah kakak Komili tadi berbicara dengan sangat banyak. Ini bisa kita ganti dengan apa? Ini kita ganti dengan she. Nah, ada teman-teman yang type di sini. Very good, sangat interaktif. Good. Itu jadi they. Karena ini sudah lebih. Dan kita tidak ada di sini. I tidak ada, you tidak ada. Kita sedang ngomongin 3 orang yang berbeda. Maka ini jadi they. Begitu ya teman-teman. Nanti ketika kalian sedang menulis akademik, ini adalah bagian yang sangat penting. Karena kalau tidak, disuruh nulis 1000 kata, jumlah esai kalian bisa jadi 1500 karena kalian ngulang-ngulangin si Bob, si Map, si Beth. Si Bob, si Map, si Map. Nah, loh, selanjutnya nomor 3. Jane and Di. Sekarang ada orang pertamanya di sini. Berarti harusnya ini jadi apa teman-teman? Coba, biar teman-teman juga sedikit relax, nggak cuma dengerin kakak Komili doang. Great, ada we di sini. Jadi dia pakai we. Jadi ketika si I masuk ke dalam, sudah pasti itu menjadi orang pertama. Dan di sini lebih dari 1, maka kita sebut itu dengan orang pertama tunggal. Great, kita lanjut ya. Proper noun, teman-teman, ini adalah kata khusus. Komili, Sheila, Perlasmi, ini udah orangnya udah pasti 1, bendanya udah pasti 1, nggak bisa lagi diganti. Ini adalah bisa nama orang, nama tempat. Contohnya James, Semira, Leeds. Jadi itu udah nama pasti, nggak bisa lagi dipecah belah, nggak bisa di breakdown. Itu proper noun. Kemudian kalau di sini common noun, sini proper, maka foreign exchange ini harusnya proper. Shops itu harusnya common, pool itu harusnya common, light waves karena ini udah jelas waves apa, light waves itu proper, terasi itu proper, college itu common, biscuit itu common karena masih ada biskuit strawberry, biskuit ananas. Kemudian pop lane, Java cakes, itu pasti jadi proper karena udah ada namanya. Kemudian girl, itu pasti common. Oke, great. Let's move on. Ini jawabannya. Oke, ini collective noun. Nah, ada kata-kata benda itu yang pada dasarnya, kata benda pada dasarnya, itu jumlahnya udah banyak. Jadi ketika menaruh dalam kalimat, kalian harus ingat, ini sebenarnya kata-katanya itu udah lebih dari 1. Itu sama kayak gini, tim. Jadi ke teman-teman, ketika nulis ini dalam kalimat, jangan pakai kata kerja singular, jangan ditambah. Contohnya, team goes. Kenapa? Karena logikanya di dalam tim tidak mungkin hanya 1 orang. Ya kan? Itu sudah pasti banyak susunan dari orang. Jadi tim, musuh, publik, komiti, grup, keluarga, clergy. Clergy itu artinya anggota gereja. Apa namanya? Sintua? Probably. Oke, company, block. Nah, ketika menaruh ini dalam kalimat, ingat untuk ini salah. Jadi kalian harus pakai kata kerja yang plural. Karena isi di dalam kata-kata tersebut udah banyak. Jadi secara natur panitia. Panitia itu secara natur mereka tuh udah lebih dari 1, nggak mungkin panitia cuma 1, ya kan? Jadi ketika menggunakan ke dalam kalimat, pakailah verb yang plural seperti ini. The committee talk about, bukan talks.
karena orangnya udah banyak. Sama kayak gini, people, orang-orang. Dia diterjemahkan aja udah orang-orang. Berarti ketika menaruh kata kerjanya bukan lagi people is, itu wrong. Tapi people are, karena isinya udah banyak. Oke, silahkan diingat teman-teman. Oke, ini yang tadi kakak Komilih ngomongin, police, police. Itu artinya nggak mungkin cuma satu, pasti banyak. Jadi isinya banyak. Jadi kalian jangan pernah bikin policies ditambah S, karena sebenarnya intinya juga banyak. Oke, family. Jadi di sini kalau one family doang, ini kan her. Berarti kita udah tahu her itu satu orang. Makanya dia digunakan di sini is. Tapi kalau misalnya family or kalau nggak ada yang punya keluarganya, pakaikanlah pakai are. Oke. Jadi ingat ya, ada kata-kata benda yang memang pada dasarnya dari sananya dia sudah plural. Oke, kita lanjut dengan selanjutnya. Saya takut tidak cukup waktu. Kita masuk ke dalam verbs, kata kerja. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata kerja ini kita sebut juga dengan predikat. Bahasa Inggris juga dia berfungsi sebagai predikat. Artinya dia menerangkan aksi, action. Oke. Explain, instruct, speak, cook, run. Kalau nanti mau lebih luas, kata kerja ini pun ada action verbs yang dilakukan. Ada juga yang namanya thinking verbs, kata kerja yang dipikirkan. Artinya nggak dilakukan secara konkret, tapi dilakukan dengan proses berpikir. Feel, think, imagine. Segala sesuatu kata kerja yang kita gunakan dengan otak atau dengan hati itu kita sebut dengan thinking verb, karena itu bukan aksi. Karena kamu bisa berpikir tanpa melakukan apapun. What are you doing? I'm thinking. What are you doing? I'm imagining something. Oh, I am remembering. Aku sedang mengingat. Itu juga kata kerja. Cuman tidak dilakukan dalam bentuk fisik. Kita sebut dengan thinking verbs. Kemudian ada juga yang namanya linking verbs. Jadi segala to be, teman-teman, to be yang kita pelajarin waktu di sekolahan, is, am, are, itu adalah namanya linking verbs. Ya, is, am, are, been, was, going, have, feel, itu adalah thinking verbs. Ada juga yang namanya get, become. Kalau dia menunjukkan sebuah proses, dia get, become, turn. Itu juga adalah kata kerja. Khusus hari ini, kita akan lihat ada namanya kata kerja perintah, imperative verbs. Jadi kata kerja perintah ini biasanya ketika kita kasih instruksi, kayak shut the door, sit down, silence, stir the rice, light the fire. Jadi ini biasanya kita gunakan kalau kita sedang kasih orders, kasih perintah, atau kasih komando. Kemudian biasanya ini tidak kita tambah dengan subjek karena kita sedang menyuruh. Jadi cucikan piringnya, bukakan pintunya, pelkan lantainya. Itu artinya kata kerja perintah. Oke. Nah, kata kerja perintah ini bisa kita temukan dalam resep memasak. Masukkanlah 2 bungkus garam. Itu mau jadi apa ya kan? Oke, atau manuals kalau misalnya baru beli alat elektronik, ada buku manualsnya, buka tutupnya, kemudian aktifkan, bla bla bla. Juga kalau ada baju, jangan dimasukkan ke dalam tumble dry, jangan cuci kering, contoh. Atau di dalam obat, minumlah 2 kali sehari. Seperti itu ya, imperative verbs. Seperti ini, fill, bring, stir fry, place, tempatkan, tambahkan, pisahkan, tambahkan. Itulah namanya kata kerja imperatif. Oke, saya teman-teman, saya klik next dulu karena ini sangat biasa buat kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke kata yang selanjutnya. Kalau kalian ada lihat ly, kita langsung bisa menentukan kalau ini kita sedang ngomongin adverb. Oke, jadi kalau ada ketemu, sekali lagi Kakak Min katakan ada ly, most likely kita sedang berbicara tentang adverb, tentang kata keterangan. Jadi kata keterangan itu fungsi utamanya adalah menerangkan kata kerja.
Jadi fungsi utama itu adalah fungsi utama dari kata keterangan. Jadi adverb itu namanya kata keterangan. Kata keterangan. Fungsi utama dari kata keterangan adalah menerangkan kata kerja. Dia gimana sih larinya? Oh, dia lari dengan cepat. Dia bagaimana sih ngomongnya? Oh, dia ngomong dengan belepotan. Jadi, dengan yang kita gunakan di bahasa Indonesia itu, di bahasa Inggris itu kita tambahkan ly. Dari mana datangnya? Adjektif, masih ingat, beautiful itu adjektif, ya kan? Tambah ly, itu hasilnya sama dengan adverb. Gimana sih dia mengendara? Dia mengendara dengan kebut-kebutan, danger, bahaya. Tambahkan ly dengan berbahaya. Saya, oke. Jadi di sini dia berbicara kepada lelaki itu sangat sehingga dia menangis. Berarti gimana sih caranya dia ngomong sampai anak laki-laki ini nangis? Pasti kasar, harsh, tambah ly, harshly. Dia nyanyi begitu bla 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 sehingga juri-jurinya ketawa. Apa sih yang bisa bikin orang ketawa? Pasti dia karena nyanyinya jelek. Terrible tambah ly, terribly. Ya kan? Jadi kita bisa dapat adverb itu dari adjektif ditambah ly. Contohnya quick, cepat. Kamu nulis gimana? Oh, aku nulis cepat. Kita nggak bilang I write quick, tapi kita bilangnya I write quickly. Oke, seperti itu dia ya. Oke, gimana sih kamu kalau makan? Ya kan? Oh, I eat dengan sangat. Jadi kita bilang gracefully. Ini ly, gracefully itu artinya anggun. Jadi dia graceful ditambah ly dengan anggun. Nah, itu dia. Jadi ini teman-teman kita sebut kalau ly kayak gini, kita sebut namanya itu dengan adverb of manner. Kata keterangan cara. Itu namanya kalau dia pakai ly. Tapi masih ada lagi jenis adverb yang lain. Ada adverb of time, kata keterangan waktu, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, di waktu senja, di waktu aku melihat dirimu. Itu adalah kata keterangan waktu, adverb of time. Ada adverb of place, kata keterangan tempat. In the house, makanya kemarin waktu baru-baru pandemi ada bored in the house I bored. Ya kan? In the house itu adalah kata keterangan tempat, at school, at home, ya kan? Itu kata keterangan tempat. Ada yang namanya adverbs of frequency, kata keterangan keseringan. Selalu, kadang-kadang, nggak pernah, jarang, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, itu namanya adverb of frequency. Oke? Tapi ada juga kata keterangan yang lahir murni sebagai kata keterangan. Contoh yang seperti ini. Hard. Makanya kalian selalu bikin I study hard. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, I study hard itu saya belajar dengan keras. Kenapa udah ada dengan nyamis katanya tadi harus ditambah ly? Karena ini adalah kata, ingat, ini adalah kata keterangan murni. Jadi dia memang lahir sebagai kata keterangan yang tidak perlu. Kalau yang tadi kan itu turunan, adjektif kita tambah ly maka jadi adverb. Kalau yang ini dia memang udah pure, ada di dalamnya dengan. Saya belajar dengan keras. Jadi kita tidak tambah ly, ini wrong. Oke. Kemudian juga pada kata fast. Oke, jadi ini sudah dari sananya berarti dengan cepat. I like fast. I walk fast. Jadi kita pakai seperti itu. Kita tidak tambah lagi ly karena memang dari sana mereka ini sudahlah bentuk adverb. Oke, next. I'm running out of time. Kemudian adverb itu bisa juga sebagai conjunction. Nanti kita belajar conjunction habis ini. Oleh karena itu, karena dia di sini menggabungkan kata.
Forget it, nanti kalian pusing. Pokoknya ingat aja, adverb itu adverb of time, kata keterangan waktu, adverb of place, kata keterangan tempat, adverb of frequency, kata keterangan frekuensi, keseringan, adverb of manner. Verb of manner itu kata keterangan cara. Yang tadi kita belajar di sini, itu adalah adverb of manner. How does Miss Komili ngomong, she speaks quickly. Dia berbicara dengan cepat. Itulah fungsi dari si adverb, menerangkan cara. Oke, preposition, kata depan. Ada yang bilang seperti ini. Kemanapun kamu bisa lempar ini, itu adalah preposition. Berarti bisa ke atas, ke samping, ke bawah, ke dalam, kemana lagi? Itulah preposition. Kemanapun sebuah benda bisa diletakkan, bisa dilemparkan, itu kita sebut dengan preposition. Jadi ada preposition yang menunjukkan waktu. Di pagi hari, di malam hari, at noon, at dawn, ya kan? At night, since yesterday. Jadi itu adalah kata depan waktu. Bisa menunjukkan directions, arah, into the sky, onto the, ke atas. Jadi ada arahnya, up the sky, down. Kemudian untuk menunjukkan tempat, at, next to, on, under. Kalau kalian ikuti post di English with K, udah ada beberapa penjelasan mengenai ini. Dan tadi juga waktu kuis, teman-teman semuanya beberapa sudah sangat fasih. Ingat saja kalau bahasa Indonesia itu di atas, di bawah, di dalam. Jadi itu adalah kata yang menunjukkan posisi di mana, di atas, di bawah, di dalam, dari mana, dari rumah, dari temenmu, dari, jadi to, from itu juga adalah preposisi. Nanti jenis-jenisnya bisa teman-teman lihat di atas ini ada tempat untuk latihan yang teman-teman bisa kunjungi, oke? Dan ikuti terus kuis di English with K karena pasti berulang kembali. Oke, good. Next, ini adalah sebuah contoh kuis. Logikanya kita juga harus mikir. Masukkan mangkok buburnya microwave. Kalau microwave itu dibuka dulu, ya kan? Baru dimasukin. Berarti jawaban yang paling benar adalah into. Bisa ya teman-teman? Jadi ketika menaruh sebuah preposition, kita juga harus pakai feel-nya. Like situate yourself in the context. Masuk ke dalam konteksnya. Supaya kalian bisa tahu ini sebenarnya pakai apa. Oke? Jadi kalau put the cup, letakkan mangkoknya. Kalau meletakkan itu pasti nanti tep. Berarti itu bukan up, tapi down. Ya kan? Letakkan. Seperti itu dia ya. Jadi teman-teman nanti pun ketika menjawab kuis, feel the sense gitu. Make sense of the sentence. Ini kalimatnya ngomongin apa. Baru dengan demikian nanti teman-teman terbantu menggunakan. Jadi kebanyakan menggunakan bahasa juga meliputi feel juga perasaan. Oke? Good, saya mau kebut-kebut, siapa tahu teman-teman mau belanja shopping-shopping habis ini. Oke, ini dia. Teman-teman bisa lihat nanti jawabannya. Oke, ini dia yang saya ngomongin tadi. Ke dalam microwave, itu berarti into. Nah, conjunction. Conjunction adalah kata sambung. Jadi, menyambung. Kata sambung itu di sini bisa menyambungkan satu kalimat dengan satu kalimat yang lain. Prinsipnya, kata sambung itu tidak pernah menyambung dua hal yang berbeda. Pasti dia nyambung yang sama. Teman-teman tadi kita udah belajar noun. Jadi kalau dia harus disambung, pasti dia yang sambung sama. Saya dan kamu. Di rumah dan di sekolah. Cantik dan pintar. Berarti noun dengan noun, adjective dengan adjective, verb dengan verb. I sleep and I dream, I sleep and dream. Lihat di situ ditambah verb dengan verb. Jadi ingat, conjunction itu selalu menyambung yang setara. Oke, kata dengan kata, katanya bisa noun dengan noun. Kalimat dengan kalimat, berarti kalau kalimat dengan kalimat pasti subject, verb, object, kata sambung, subject, verb, object. Pasti dia yang disambungnya itu yang satu
satu jenis seperti itu ya. Nah, hari ini kita belajar coordinate conjunction dulu, artinya yang setara. Nanti di masa depan semua kita punya ada juga correlate conjunction, correlative conjunction, nanti ada banyak. Jadi kita kenalan dulu yang paling dasar. Ya, contoh di sini. And itu pasti nyambung setara, but itu berlawanan, aku cinta kamu tapi aku benci kamu. Nah, itu tapi dia menyambungkan aku cinta kamu. Cinta kamu itu satu kalimat, tapi aku benci kamu. Nah, aku benci kamu. But itu kontras feel-nya berbeda, ya. Oke, lihat, perhatikan. Simon likes tea and Jane likes coffee. Kita bisa ganti Simon likes tea, but Jane likes coffee. Kenapa mereka ada di sini? Karena mereka menyambungkan kalimat. Ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat. Saya, oke. Will you go to the shop or shall I go to the shops? Ini kalimat pertanyaan, ini kalimat pertanyaan. Ada or di sini. You should go to the shops. Di sini ada hubungan. Jadi aku nggak perlu lagi, kamu yang pergi. Jadi aku nggak perlu pergi. Itu namanya conjunction. Oke, saya kalau di sini kita menggabungkan menjadi compound. Jadi kalau next week kita belajar jenis-jenis kalimat, kalian hadir nggak? Semoga kalian tidak hadir. Bukan, semoga kalian hadir, itu maksudnya. Oke, jadi di sini I like porridge, same like breakfast. Kita kalau kalimat ingat, kalau kalimat itu ada namanya simple, ada compound. Kalau simple itu berarti hanya satu subjek. Kalau compound itu berarti itu kalimat yang udah disambung pakai conjunction. Nah, kalau kita mau bikin ini compound, kakak Komili bisa seperti ini. I like porridge and Sam likes a fried breakfast. Atau bisa juga seperti ini. I like porridge but Sam likes a fried breakfast. Jadi menyambungkan kalimat. Kalimat itu tidak perlu lagi 2 kali titik, tapi 1 kali titik dengan menggunakan kata sambung pakai yang ini. Oke, Kevin watches EastEnders, but ini nggak lagi titik, tapi kita pakai but. Oke, Abby loves gym, Kirsty loves gyms. Ini sama-sama nih yang objeknya disukai. Berarti yang kita sambungkan hanya ini. Abby and Kirsty loves gym. Karena ini sama yang disukai. Maka yang kita sambungkan adalah ini. Abby and Kirsty love gyms. Gitu caranya, teman-teman. Oke, next. Nanti supaya ada 1 menit, 2 menit pertanyaan. Oke, lanjut. Terakhir, teman-teman. Sebenarnya bukan terakhir. I just realized ada yang miss. Nanti habis ini 1 lagi ya. Oke, interjections itu adalah kata seru. Jadi ini kayak ditambah exclamation mark. Kalau kemarin kalian udah lihat tanda-tanda baca di English with K, itu yang ada exclamation mark. Jadi kayak, wow, ouch, oops, hey, watch, oh, yeah, no, move, stop. Itu namanya interjection, kata seru. Jadi biasanya itu kita gunakan untuk expressing feeling. Itu adalah bagian dari part of speech. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ini jenis-jenisnya. Jadi biasanya mereka selalu diikuti oleh exclamation mark. Jadi kayak, oh, see, oh no, wow. Itu kita sebut namanya dengan interjection. Oh, you coming to? Wow, that's a surprise. Itu dia interjection. Yang terakhir, ternyata I missed it in the slide. Kita sebut namanya dengan article. Do I still have time? Oh my goodness. I'm taking your times like 2 minutes out of now. Ada artikel. Artikel ini ada namanya indefinite. Indefinite itu adalah a dan an. Kalau definite itu adalah the, yang ini dibaca the, dan ini ya ditulisnya seperti ini. Kalau kalian nanti perhatikan kamus, dia ditulis seperti ini, the. Kemudian the dibaca d. Oke, jadi and dan d kita gunakan di depan kata benda yang bunyinya diawali oleh huruf hidup. Contohnya, ant. Ini
Contoh, and apple. Ini bunyinya bukan tulisannya ya sayang ya. Ini kan kalau tulisannya A, itu pasti vokal. Tapi bunyinya apple. Jadi sini apple. Jadi dia bacanya an apple atau the apple. Jadi untuk kata yang bunyinya diawali oleh huruf vokal, vowel, itu kita gunakan N atau D. Kemudian bagi kata yang lain yang bunyinya dimulai dengan konsonan, k, itu kita pakailah nanti a car, bukan nk, tapi a car, the car. Oke, saya. Nah, kapan kita gunakan N, kapan kita gunakan D? Kalau di awal kalimat kita baru masih mengidentifikasi, I see a girl. Seperti ini dia. Maka jangan pernah menggunakan definite di depan kalimat, karena kita masih mau kenalan. I see a girl. Aku melihat seorang gadis. Begini awal-awalnya. Kita tidak pernah langsung bilang I see the girl. Kecuali tadi orang yang pertama itu udah ngomongin tentang girl ini. Baru kamu bilang nanggapin dia, oh ya I see the girl as well. Aku juga lihat gadis itu. Berarti kalian udah sedang ngomongin satu orang. Tapi kalau ini yang masih starting kalian ngomong, bilangnya I see a girl. Aku tuh loh lihat tadi ada seorang gadis. Barulah di kalimat kedua kita pakai gadis itu, makanya orang-orang sering menerjemahkan the itu sebagai itu, ya kan? Jadi kita bilanglah dari sini, the girl is yepo. Kalau orang Korea bilang yepo, ya kan? Biar nggak kejang-kejang. Bukan kejang, tegang ya Allah. Miss Komili juga udah. Ini ngomongin sembral. Oke, great. Lihat di sini, the girl is pretty. Lihat bedanya di awal tadi kakak Komili taruhnya agar, tapi setelah di kalimat kedua taruhnya artikelnya the. Artinya kita sekarang udah mengidentifikasi. I see a girl, aku lihat seorang gadis. Gadis itu barulah kita pakai the. Oke, nanti penggunaannya masih banyak caranya lagi. Tapi for now, I think I'll stop now because I've been taking your time like 11 minutes. Is it 11 minutes? No, it's 6 minutes because I promised that we're going to be done by 11:15, right? Jadi inilah akhir dari part of speech basic kita. Nanti semoga kakak Komili bisa merencanakan kelas yang lanjut lagi dengan topik yang berbeda, mungkin dalam bentuk workshop, supaya tidak begitu kaku, karena kan kalau sekarang misalnya menjelaskan cuma kakak Komili saja. Nanti kalau kita bikin dalam bentuk workshop, kalian juga lebih bebas untuk kerja, atau mungkin kita bikin diskusi dengan teman. Oke, teman-teman, kalau tidak keberatan, I'll take another 2 minutes. Any question? Ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, allow me to invite you. Boleh nggak kita sama-sama buka kamera? Kita foto dulu. Supaya jadi marketing sederhana, teman-teman nanti bisa datang di kelas-kelas selanjutnya. Karena kita akan mengadakan lebih banyak kegiatan seperti ini di masa depan. Oke. Great, boleh semua buka kamera. Kak Komili akan ambil gambar dulu. Nanti kalau kalian mau, Kak Komili akan kirimkan sehabis ini bersama dengan materi ke email masing-masing saya. Oke. Some cameras are still off. Beberapa kamera masih off. Mungkin choice lagi di luar nih Kak. Oh, sangat aktif ya. Aktif ya Bun, sambil di luar sambil belajar ya. Saya suka semangatnya. Oke, great. Saya akan ambil gambar. Teman-teman boleh tersenyum. 1, 2, 3. Sebentar. Sepertinya kurang. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, wait, saving this. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah datang hari ini. Semoga teman-teman belajar sesuatu. Thank you, Miss. Belajar sesuatu, dapat sesuatu.
Benar-benar nanti kalau teman-teman dapat bantuan dari kelas ini, kalau senang boleh kasih feedbacknya nanti, kita boleh lanjutkan kelas-kelas selanjutnya. Oke? Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Bye-bye. Bye-bye. Thank